Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di Tasikmalaya. Tujuan perjalanan hari ini adalah seorang ulama penyebar Islam yang juga sezaman dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Seperti biasa, pemandangan daerah pinggiran adalah panorama sawah yang indah. Bersyukur banget masih bisa melihat sawah dan pepohonan. Kalau nggak ada daerah pinggiran dan para petani yang tekun menanam hingga bisa menuai, mau makan apa kita? Hari ini kita akan menuju pemakaman Panunggulan. Jujur, baru pertama kali menginjakan kaki di daerah ini. Dan ke sana, kita hanya mengandalkan Google Map. Inilah lokasi pemakaman yang kita tuju hari ini, yaitu Makam Panunggulan Sukahurip. Di bawahnya ada pelang kecil dari kayu bertuliskan Makam Keramat Eyang Bagus Entol. Dan tujuan kita datang ke makam Panunggulan adalah makam Eyang Bagus Entol yang merupakan penyebar agama Islam di daerah ini. Dari pintu gerbang tadi ada pemakaman umum dan makam Eyang Bagus Entol ditandai dengan area khusus. Tanpa harus bertanya, kamu bisa melihat plang di mana beliau dimakamkan. Langsung saja masuk ke dalam pagar ini, di dalamnya kalau kebetulan biasanya ada kuncen yang menjaga. Makam Eyang Bagus Entol beralamat di Jalan Ciwaas, Taman Sari, Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Makam Eyang Bagus Entol sudah didaftarkan menjadi situs cagar budaya pada tahun 2020, sehingga situs ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi siapapun yang berusaha merusak situs cagar budaya ini akan dikenai sanksi hukum. Saat kita masuk ke wilayah makam, terlihat bahwa makam ini sangat terawat dan asri. Bisa dilihat sendiri ada tanaman buah kecipir di sepanjang jalan menuju makam. Bahkan jalannya pun tidak terlihat rumput liar ataupun daun yang gugur berserakan di tanah. Ini menandakan bahwa makam Eyang Bagus Entol sangat terpelihara dengan baik. Makamnya dikelilingi oleh pagar bambu dengan banyak tanaman yang tertata rapi. Di dalamnya ada saung di mana kuncen beristirahat dan menerima tamu. Kuncen yang menjaga tempat ini tidak selalu berada di tempat. Ia datang ke tempat ini sepulang dari pekerjaan utamanya. Jadi, kalau datang ke sini dan ingin bertemu dengan kuncen, pastikan datang pada waktu-waktu sepulang kerja. Kita disambut dengan baik oleh kuncen saat datang ke makam Eyang Bagus Entol. Kebetulan, saat kita ke sana, ada pengunjung lain yang juga sedang berziarah dan berdoa di depan makam istri Eyang Bagus Entol. Jadi di area makam Eyang Bagus Entol banyak makam lain, di antaranya adalah makam istrinya dan makam para santri Eyang Bagus Entol. Sebelum berziarah ke dalam area makam Eyang Bagus Entol, kuncen mengajak kita untuk melihat salah satu peninggalan Eyang Bagus Entol berupa sumur kobok. Sumur ini tidak sengaja ditemukan oleh kuncen saat sedang bersih-bersih. Sumur tersebut sudah tertutupi dedaunan sebelumnya. Konon, dulunya area ini merupakan tempat di mana Eyang Bagus Entol tinggal. Makanya tempat ini dinamakan Panunggulan. Panunggulan artinya tempat yang dituakan, karena dulu di tempat inilah Babat Mataram dan Babat Ciberem berkumpul. Sumurnya sekarang ditutupi menggunakan plastik dan sudah banyak rumput liar di dalamnya. Eyang Bagus Entol adalah salah satu penyebar agama Islam di Tasikmalaya yang berasal dari Demak. Beliau adalah putra dari Eyang Pangeran Papak yang berasal dari Mataram. Berdasarkan naskah Ciberem, Eyang Pangeran Papak masih keturunan dari Sunan Kalijaga dari Kadilangu, Demak. Kita masuk ke area makam Eyang Bagus Entol. Dan ini adalah makam dari istri Eyang Bagus Entol yang bernama Nyimas Medang Kencana. Beliau adalah seorang keturunan Ratu Sumedang Larang.
Sedangkan makam Eyang Bagus Entol berada di sini. Kita berziarah di depan makam Eyang Bagus Entol. Berziarah itu mendoakan orang yang sudah wafat dan meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan, seperti halnya Allah memberikan keberkahan kepada alim ulama yang sudah wafat ini. Di sekitaran makam banyak sekali pohon-pohon besar yang nampaknya usianya sudah sangat tua sekali. Eyang Bagus Entol memiliki dua saudara. Saudaranya yaitu Syekh Hatib Muwahhid dan Syekh Abdul Gharib. Awal mula kedatangan mereka ke tanah Sunda adalah karena mereka dikejar-kejar Belanda dan mengungsi ke Saguling. Syekh Hatib Muwahhid kemudian pindah ke Penyalakan mengikuti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau juga dimakamkan di Pamijahan. Sedangkan Syekh Abdul Gharib dimakamkan di Cibeas, Kawalu, Tasikmalaya. Menurut pemaparan Kuncen, Eyang Bagus Entol datang ke Jawa Barat pada abad ke-16. Awalnya beliau tinggal di Saguling, kemudian atas perintah Syekh Abdul Muhyi, beliau diminta untuk pindah ke Ciberem dan membuka lahan di sana. Beliau membuat padepokan dan situ Ciberem. Kemudian situ tersebut diwakafkan kepada Bagus Jamri. Luas situ tersebut sekitar 7.000 meter persegi. Tujuan pembuatan situ Ciberem adalah untuk pengairan pesawahan dan untuk cadangan air penduduk saat kemarau. Itulah kisah yang bisa kami bagikan mengenai penyebar agama Islam di Ciberem, Tasikmalaya, Eyang Bagus Entol. Pembangunan dari area makam sengaja dibuat natural untuk menjaga kelestarian alamnya, sehingga panoramanya terlihat lebih alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu itu yaitu di Babad Mataram, di turunan Raden Pangeran Papak Mataram. Anjeunna tadi dina abad 16 siar Islam islamisasi pangintennya. Babad teras anjeunna teh kayu mah aya di daerah Saguling. Satos di daerah Saguling anjeunna aya parentah ti Kanjeng Abdul Muhyi ti urang babad alas ka daerah Situ Ciberem, duwikeun di Situ Ciberem anjeunna babad alas ngadamel padukuhan sareng ngadamel situ. Nyata Situ Ciberem. Saat Situ Ciberem dibangun, yang diwakafkeun diserahkeun yeuna ka Bagus Jamri. Jadi diwakafkeun ka Bagus Jamri, ku Bagus Jamri dikelola deui Situ Ciberem dibikin deui lah, diperluas deui. Nah, terus anjeunna teh kudu urang kalihna mah kan gelep gitu. Tapi sedangana budak-budak oke tungtung Saguling bikin tungtung Ciberem ya gaduh. Oh, mikirkan apa? Mikirkan ya kan turunan apa? Turunanna nasab ada, masih ada nasabnya tapi masih di turunan Kawalu. Nasabnya ada gitu. Terus lamun dina ieu mah ieu teh panunggulan teh tempat itu anu di kasepuhkeun Babad Mataram, Babad Ciberem di dia sadayana ngumpul. Kumpul di dia di Babad Mataram. Jadi di dia ngumpul. Nah, itu sasarangan sareng Syekh Abdul Gharib, Syekh Muwahhid Panyalakan mulai di Pamijahan. Kumargi tinggal dina runtuyan nasab, Syekh Abdul Gharib, Syekh Hatib Muwahhid di tengah-tengah yang bagus. Entah nah anjeunna kangkos ngabantos Sunan kangkos ngabantos Raja Banten bukan Nasamuddin. Nah anjeunna ka Banten satos di Saguling ka Banten, ti Banten ka Saguling deui, ti Saguling ti warang Paretah, ti warang Cihar ka dieu buka alas. Jadi asa muasana kitu. Oh, di dia tempatnya apa itu? Ya tempat terakhir anjeunna, peristirahatan terakhir. Dan ieu masih keneh makam ieu masih keneh wakaf di yang makam umumnya. Tapi ini kan makam pribadi dan terus dicagar budayakeun dipados dilindungi oleh undang-undang ku abdi teh. Oh bapak nu ieu nya. Nu merjuangkeun anak bapak itu. Oh, jantan jantan cagar budaya tiirah ya, Pak? Oh hampir 2 tahunan mah. 2 tahunan. Ayeuna da abdi dia sareng susulumputan nya 3 tahun da abdi ge pabentruk sareng pakasaban pada malan abdi. Adi menatus beres pada malan sok ka dieu gitu. Cuma 2 tahun berarti di undang-undang teh Pak.
sumber ke provinsi mah. Nah nabi dina masalah pembangunan natural ti apa buktina alin di benteng alin di pagar itu kumaha alami we natural ti ame dina jaga kelestarian alamna. Jadi panorama Alami. alamnya Pami di kata teh kangge kan dina di bangun situ teh situ Ciberem teh fungsinya kangge pengairan ka pasawahan. Asal muasal perkampungan Ciwas itu cai meniwara raas asal muasalnya tina banyak na situ tina situ Ciberem banyaklah situ model situ dukun. Nah, terus model situ terate dibikin ke situ-situ kecil lah tina situ besar dialirkan ke situ-situ kecil buat pengairan ngajaga dina bisi kemarau anjeuna aya kena cai cadangan jadi ngari-ngari buat sawah buat pertanian buat penduduk. pami hubungannya sareng anu di situ Ciberem. Di situ Ciberem kemarin kan dia gaduh murang kali bungsu para yang singa teh itu salah satunya yang singa teh masih kena murang kali yang tol yang singa gaduh murang kali Raden Sonawijaya gaduh murang kali yang Sutanegara gaduh murang kali Dimas Ratnawulan nyata istrina Bagus Jamrit anu di ditu. di situ Ciberem. Itu kan ayah sabaraha makamnya pada dinya teh. Aya kahiji Syekh Majagung, Syekh Jambawati, Sugriyaningrat, yang Bagus Jamri, sareng Ratnawulan, sareng Ratnaningrum. Yang bagus coba sareng iya kaitannya kumaha Pak yang bagus entok kaitannya. Karena panginten lamun dicucuk meta lamun dina ieu mah dinantuna Sutanegara pangintennya ada Sutanegara murang kalihna Sunawijaya murang kalihna Singajuwa murang kalihna yang jadi masih kene kerabat nah utama di Cinian di kerajaan negara Sunyawenang dalam Sunyawenang yang Bagus Jamri mah katakan situ teh Bagus Jamri ngan diwangan satos dibalakan heula ku eyang gitu yang sebagai pemimpin sebagai tadina kan sebagai raja tapi anjeunna alim anjeunna sebagai syiar sebagai ulama Bagus entok. Jadi Menurut kemuruan Bapak masalah sejarah Mataram, kemudian masalah itu kehidupan perjalanan anak gitu. Terus hiji mah masalah kitabna itu katut tentang buku hikmahna gitu. oh kedua peninggalan buku apa kata Ya ku abi terang gitu masalah itu yang beda ku arkeolog mah anu dicariat salah satunya nya bukti teh aya pusaka yang kendi anu ka itu gitu. Peninggalan eyang. Mohon kan Dimas Bidang Kencana mah Dimas Dewi Kencana biasa Dimas Kencana biasa disebutnya eta Sumedang eta Ratu turunan Ratu Sumedang. Sinten peninggalan ratu nama aya di ditu gitu Pak. Di arkeolog di Jalan Cinunu. Cinunu ke Bandung. Mohon eta takupin ka daerah Sejen. Keras tapi aya menyebabkan dina nasab mah panunggulan teh kena unggul, kena kokolot, kena kokojo anu unggul. Jadi biasa ngumpulkeun sedang-sedang ulama di patempatan. Maka batu mimbarna itu tuh Pami guruna saha yang guruna ieu mohon yang kata kira uning gitu dah. Sama sana jangan dilakukan perjalanan lagi kan dari siaga gorib mah kantos ka Sumatera heula ka ditu heula nya. Ya kantos kumpul heula di saguling oke mata kayak peninggalan yang Malaka nanti terus aya situsnya yang Malaka ini ya dijadikan bumi mun tempatnya di ruang jadi di daerah saguling. Tapi lamun di dieu mah ya masih kena aya gitu kapungkur beda itu dugi ka ditu wakak teh. Nanti anu aya lan jadi sakya gitu jadi aya 3 hektar. Kalau itu mah langkung bikin jembatan ka ditu. hari bumina kapo di mana Pak Di saguling rumahna dan anjeunna ka dieu gitu ada mau alas gitu kan di dieu masih kena wilayah ieu terang di mana letak nama apa nah mau tebih tina aya sumur lah gitu. Pami itu mah kayak ngadama sumur. Sumur buatan bener. saya nu aslinya Pak Eta nu asli mata air berarti kebuka sih Bapak kumaha ya mata air apa gimana Pak gali henteu di kapungkur dia ngomong. Ngan